Namun saat ini kita sudah membangun bangunan sekolah yang di bawahnya juga itu adalah market center ya. Kita sudah ada 24 los itu, kita akan sewakan. Nah nanti di sana nanti akan menjadi tempat pusat bisnis center lah Mujahidin. Nanti ada pusat ATM di sana. Nah jadi lingkungan ini nanti akan lebih tertata rapi. Ya, kita juga akan fokus bagaimana membuat taman sehingga nyaman dan asri lah di sini. Masjid Raya Mujahidin ini adalah masjid raya yang punya simbol provinsi. Betul. Yang kadang-kadang jadi panutan. Sehingga kita juga harus mengemas ini dengan baik sehingga memang bisa diterima semua masyarakat. Memang yang kita kerjakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di podcast Ruang Tengah. Nah, di awal tahun 2022 ini, hari ini insya Allah sudah ditemani narasumber spesial ya. Ini tentu saja ada Ketua Umum Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat, Bapak Dr. Syarif Kamaruzaman, MSI. Sebelumnya kita sapa dulu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Semoga sehat selalu. Semoga ya sehat Pak. semua bagi kita. Masya Allah. Di awal tahun 2022 ini tentu saja banyak harapan dari masyarakat, termasuk P juga, termasuk ya yang merupakan jamaah Mujahidin Kalimantan Barat, Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat, berharap bahwa ini aktivitas di Masjid Raya Mujahidin sudah mulai bisa aktif kembali. Karena memang kalau kita lihat kasus-kasus COVID-19 sudah mulai melandai. Dan apakah di tahun ini sudah bisa beraktivitas normal kembali di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat? Nanti kita akan coba tanyakan kepada narasumber kita di hari ini tentang kegiatan dan mungkin program-program yang dicanangkan di tahun 2022 ini. Dan sebelum menanyakan lebih lanjut terkait program nih Pak, sebenarnya saya sedikit penasaran, kalau di Mujahidin ini sebenarnya sudah kembali normal atau sebenarnya masih ada sedikit hambatan di tengah COVID-19 ini Pak? Baik, sebenarnya kerinduan semua orang terkait dengan kondisi bagaimana aktivitas secara normal itu berlangsung. Namun memang kendala akibat COVID ini banyak hal yang jadi penghambat, termasuk aktivitas ibadah. Namun dalam perkembangan tentu kita Yayasan Mujahidin melihat dari tren perkembangan COVID itu juga. Nah alhamdulillah kondisi saat ini memang sudah melandai. Dan memang mudah-mudahan di awal tahun 2022 ini semangat baru, spirit baru, kita juga harus beraktivitas kembali terkait dengan bersifat peribadahan yang ada dilakukan di Yayasan Mujahidin, khususnya di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Nah untuk itu kami sudah menyiapkan berbagai program untuk tahun 2022 ini dengan harapan juga seiring kondisi yang normal. Nah kondisi normal ini tidak kita menjadi abai, tetap prokes menjadi prioritas. Karena kita juga mengikuti instruksi dari pemerintah. Apapun terkait dengan level ataupun zona yang terjadi, tentu kita ingin menyesuaikan. Namun dari Yayasan Mujahidin terkait dengan kegiatan ini, kita tidak kendor untuk terus memformulasi berbagai program dan kegiatan yang sudah kita susun. Nah untuk itu kita di Yayasan Mujahidin sudah membagi ada 3 kegiatan yang menjadi fokus kita. Pertama kegiatan rutin yang tentu kegiatan ini yang difasilitasi oleh Mujahidin terkait dengan infrastruktur yang ada untuk menunjang kegiatan ibadah terutama di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Iya. Dan saya ada sempat lihat di atas nih Pak ya, di masjidnya itu sudah tergelar nih sejadah-sejadahnya. Apakah ini menandakan sudah kembali normal seperti biasa atau seperti apa nih Pak? Nah kalau sejadah ini kan fasilitas terkait dengan pelaksanaan ibadah, namun kita juga masih mengikuti apakah ini digelar juga tidak semua, masih baru 3 sab. Nah ini menunjukkan bahwa kita terus memberikan fasilitas untuk kenyamanan, kehusuan dalam masyarakat ibadah di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Nah untuk itu memang kita juga masih mengikuti perkembangan terkait dengan COVID-19 di Kalimantan Barat. Nah makanya kita hanya pasang 3 sab dulu.
Berarti nanti mudah-mudahan tanda-tanda ini tanda-tanda baik. Betul. Bahwa Masyarakat semuanya bisa digelar dan ya? bisa datang dan bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Betul. Dan kita doakan semoga COVID-19 ini segera berlalu lah ya, amin, menjadi amin. endemi untuk kita semua. Amin. Nah, jadi ini pertanda baik buat masyarakat sudah mulai bisa datang ke Mujahidin, tapi dengan syarat tentu saja harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, Fe juga yakin tentunya walaupun digelar sejadah, tentunya ini juga akan rajin dibersihkan dan segala macam. Jadi jangan khawatir ya buat Imafillah dan semuanya. Nah, mungkin terkait kegiatan rutin nih, kita mulai dari kegiatan rutin yang sudah mulai kembali dilaksanakan seperti biasa, itu kegiatan apa saja nih Pak? Mungkin canangan di tahun 2022 ini. Selama ini memang kita sudah kegiatan rutin itu kan kita menyiapkan ambulan, on call lah, apapun yang diperlukan. Yang kedua fardu kifayah, itu yang memang sudah standby di kita. Dan tetap beroperasi ya walaupun di tengah pandemi. Jadi berbagai hal yang bersifat rutin, kegiatan infrastruktur yang ada di Mujahidin untuk digunakan. Contoh aula dipakai. Nah alhamdulillah tadi untuk kegiatan gebiar ya, di awal tahun kita sudah bekerja sama dengan Majelis Taklim untuk mendatangkan ustazah dari Jakarta, Halimah Aledrus dari Jakarta. Membuka awal tahun 2022 awal tahun ya, ini mengawali. Di Gedung Serbaguna, Yayasan Mujahidin. Semoga ini menjadi sebuah program yang memang harus kita lakukan secara rutin, kajian-kajian terkait dengan keagamaan ya untuk memberikan pemahaman terhadap umat Islam. Ya, betul banget. Dan ada juga yang bertanya nih Pak kepada saya, kan saya juga di Radio Mujahidin, banyak juga yang bertanya, kira-kira aktivitas seperti buka puasa, iftar, Senin, Kamis sudah mulai lancar belum? Ini seperti apa nih Pak sebenarnya? Ya itu sudah, karena itu bagian kegiatan rutin, kita tetap lakukan walaupun dengan kondisi terbatas, dengan prokes, tapi kita tetap lakukan karena itu sudah merupakan program rutin dari kita. Jadi sudah boleh datang? Sudah ada karena ya. Jadi banyak yang bertanya-tanya sebenarnya sudah mulai aktif seperti biasa atau tidak, dan jawabannya sudah, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Itu terkait kegiatan rutin, jadi memang hal-hal yang sudah biasa dilakukan insya Allah tetap akan berjalan, tapi tadi batasnya adalah protokol kesehatan. Nah lalu bagaimana dengan rancangan program lainnya yang bakalan dibuat atau dilaksanakan di tahun 2022 ini Pak? Ya, saya ingin cerita terkait dengan memang infrastruktur dulu. Kita terus belum merasa puas terkait dengan bagaimana mengembangkan Mujahidin ini ke depan untuk menjadi sebuah trademark Masjid Raya Provinsi Kalimantan Barat. Nah, alhamdulillah kita sudah menghiasi masjid dengan lampu bahwa sudah ada penerangan yang sudah memberikan keindahan. Kalau sesuatu yang indah ini kan jadi kita menjadi nyaman. Nah, ini juga menjadi simbol bahwa kita sudah mulai bergerak maju untuk percepatan membenahi terutama Masjid Raya Mujahidin. Yang memang kita terus berupaya karena tadi kondisi masjidnya berada di atas, naiknya dengan tangga, kita juga ke depan ingin bagaimana memberikan fasilitas ini dengan adanya eskalator. Oh Masya Allah, ini yang diharapkan. Nah kiri kanan mudah-mudahan ini kita didukung dengan pembiayaan. Tentu apa yang kita bangun, yang kita komitmen, kita buat rencana ini sebaik apapun, tentu perlu dukungan semua pihak. Nah kami hanya sebagai manajemen dari yayasan, ini yang menjadi program kita, tentu perlu dukungan semua pihak itu. Benar-benar angin segar sekali ya Pak ya. Saya baru mendengar juga tentang rancangan pengen dibuat eskalator. Karena memang kalau dilihat sudah ada fasilitas lift, tapi kan lift juga terbatas. Kalau orangnya ramai juga nggak mumpuni ya Pak. Kalau lift kan hanya mungkin untuk imam, jadi hanya terbatas ya. Tetapi kalau eskalator kan untuk jemaah, dan memang kondisi ini kan faktor usia juga berpengaruh karena naik tangga itu. Nah ini juga jadi pikiran kita. Tentu saja ini butuh support dari masyarakat juga. Iya, semua kita yang merasa memiliki, karena Mujahidin ini milik kita bersama. Masya Allah, milik masyarakat Kalimantan Barat. Oke, itu terkait infrastruktur yang akan kemudian hari berusaha untuk direalisasikan ya Pak ya. Nah, balik lagi ke program nih Pak di tahun 2022. Selain program rutin yang ada mungkin memperingati hari besar dan lain-lain yang sudah dirancang, diwacanakan untuk dilaksanakan di tahun 2022, ini apa saja nih Pak? Kita memang ada kegiatan dakwah hari besar keagamaan dan keumatan. Ini juga menjadi fokus kita. Jadi memang Yayasan Mujahidin harus ambil bagian dari seluruh kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan, karena memang tadi saya sampaikan Masjid Raya Mujahidin ini adalah masjid raya yang punya simbol
provinsi. Betul. Yang kadang-kadang jadi panutan. Sehingga kita juga harus mengemas ini dengan baik sehingga memang bisa diterima semua masyarakat. Memang yang kita kerjakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Jadi kita hanya fasilitasi terkait dengan bagaimana mendukung seluruh program kegiatan yang bersifat keumatan, dari bersifat keagamaan maupun yang bersifat dakwah. Nah, ini terus kita lakukan nanti karena di Yayasan Mujahidin ini kan banyak juga divisi-divisi, bidang-bidang yang menangani ibadah, termasuk juga terkait dengan keuangan, termasuk juga dengan sosial. Nah, semua ini kita gerakkan, semua berperan sehingga kita menyatu, sehingga memang itulah sebuah program yang disimulasi atas dukungan semua pengurus yang terlibat di dalam Yayasan Mujahidin. Betul. Berarti sebenarnya saya tangkap adalah ini menjadi sebuah tantangan lah ya untuk Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat menjadi role model untuk semua masjid yang ada di Kalimantan Barat. Jadi benar-benar sangat mengusung segala macam kegiatan yang berbau keislaman supaya jadi bisa dicontoh sama masjid-masjid lain ya Pak ya. Ya, kita berharap seperti itu karena memang kita ingin menunjukkan simbol Mujahidin ini adalah miliknya masyarakat Kalimantan Barat. Sampai ke semua lini ya Pak? Ya. Bahkan sampai saya sempat baca itu ada kegiatan donor darah pun sampai difasilitasi. Dan kemarin juga vaksin difasilitasi juga sama Mujahidin. Ya, kita kemarin juga vaksin, donor darah, dan sunatan massal. Ya, kita kemarin ada 200 anak sudah dilakukan di tahun 2021. Walaupun sebenarnya target kita 150, ternyata membludak. Animo masyarakat juga banyak, ya kita tidak ingin putus harapan sehingga kita juga fasilitasi dengan kekuatan yang ada sehingga alhamdulillah kita bisa mengakomodir 200 anak yang bisa kita lakukan khitanan massal. Oke, nah itu terkait kegiatan yang bersifat keumatan dan hari besar juga ya Pak ya. Nah lalu mungkin kegiatan-kegiatan insidental yang mungkin pernah terjadi di tahun 2021 yang bisa jadi akan tetap dilaksanakan di 2022, kira-kira ada nggak sih Pak yang mungkin pengen dipertahankan gitu? Ada, karena kita kemarin sudah membentuk atau membuat aplikasi ya untuk yang bersifat peduli sosial, sumbangan-sumbangan itu kita kembali lagi kepada yang berhak seperti kaum duafa, anak yatim, ya kita berikan santunan. Kemarin juga terkait dengan acara sunatan massal ya, kita berikan beberapa santunan itu terkait dengan kegiatan peduli sosial ini. Nah, ini juga jadi dari jemaah untuk jemaah juga. Tapi kita selektif tentu kepada yang berhak menerima yang terkait dengan peduli sosial ini. Dan menarik sekali tadi Bapak bilang tentang digitalisasi, dibahas sedikit. Nah, jadi sebenarnya buat masyarakat yang mungkin masih kebingungan, kira-kira pengen menyalurkan lewat mana, kadang-kadang bertanya kemana-mana, padahal sebenarnya sudah ada satu platform yang sudah memfasilitasi untuk penyaluran donasi itu ya Pak ya? Ya, kita ada bentuk aplikasi dan juga kita juga ada yang bersifat manual, makanya kita siapkan kotak-kotak amal itu di tangga, nah tinggal mereka memilih mana yang mau peduli sosial untuk masjid mana. Jadi nah dari itu kita kumpulkan, itu salurkan sesuai dengan pembidangan tadi, apakah ini tentang peduli sosial, apakah ini untuk keumatan, dakwah, apakah ini untuk rutinitas. Jadi memang semua bersinergi di situ. Nah, dengan sistem itu mudah-mudahan ya, karena kita ini kan sudah melek digital 4.0 sehingga semua kita berharap sudah familiar lah. Benar. Apalagi dengan kondisi finansial teknologi, semua sudah bisa diakomodir tanpa datang, melalui dari rumah juga sudah bisa. Bisa lewat aplikasi, ya sudah bisa berdonasi lah kepada kita. Tinggal dibuka aplikasi Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat ya Pak ya. Di download di Play Store bisa nih. Nah, dan di situ udah lengkap tentang kegiatan-kegiatan, di share juga, kemudian juga mungkin link-link untuk melakukan donasi, dan itu sudah benar-benar secara khusus, seperti misalnya saya tuh pernah lihat ya Pak ya, kayak misalnya pengen donasi untuk iftar ya udah dikhususkan jadi langsung ke situ. Dan ini pengelolaannya tentu saja di bawah pengawasan Yayasan Mujahidin ya Pak ya. Ya, kita perlu pengawasan ketat dan itu juga kita pertanggungjawabkan melalui sistem digital juga. Jadi semua bisa terlihat dan dibaca oleh umat yang sudah memberikan sumbangan atau donasinya. Dan itu juga kita berikan pertanggungjawaban secara langsung. Apa yang kita lakukan. Dan mungkin salah satu yang dirindukan nih Pak, setiap hari Jumat biasanya itu kadang-kadang ada pedagang dimasukkan ke dalam. Itu salah satu bentuk kesejahteraan pedagang dan juga mungkin
kegiatan yang mensupport ya kegiatan keagamaan, dan ini sangat-sangat dirindukan masyarakat juga mungkin ya untuk kembali diaktifkan. Kira-kira ada potensi untuk diaktifkan kembali nggak tuh? Kalau pedagang yang bersifat musiman ya, itu memang kita mesti menjaga terkait dengan ketertiban. Namun saat ini kita sudah membangun bangunan sekolah yang di bawahnya juga itu adalah market center ya. Kita sudah ada 24 los itu kita akan sewakan. Nah, nanti di sana nanti akan menjadi tempat pusat bisnis center lah Mujahidin. Nanti ada pusat ATM di sana. Nah, jadi lingkungan ini nanti akan lebih tertata rapi. Ya, kita juga akan fokus bagaimana membuat taman sehingga nyaman dan asri lah di sini. Dan ini tentu saja diharapkan bisa jadi salah satu tujuan kalau awal mulanya pengen wisata atau pengen jajan, tapi setidaknya datang ke Mujahidin dulu ya Pak ya. Betul-betul. Nah, terlanjur berbicara tentang bangunan di depan itu Pak ya. Di depan Mujahidin itu kan sudah terlihat bangunan dari sekolah. Nah, sebenarnya proyeksinya pengen dijadikan seperti apa sih Pak Mujahidin ini? Apakah pusat yang memang benar-benar seperti kalau di Bandung itu kayak tuh pernah lihat ada kayak zona Madinah gitu. Ada pusat pendidikan, pusat ibadah, pusat bahkan ada pelatihan silat dan kawan-kawan. Sebenarnya proyeksi ke depan Mujahidin seperti apa sih? Iya, sebenarnya kita ingin bahwa memang Yayasan Mujahidin ini kan banyak divisi-divisi atau bidang-bidang. Tapi memang khusus kalau cerita Masjid Raya adalah ibadah. Karena masjid fungsinya. Namun di sekitaran kompleks ini sudah ada sekolah. Nanti di bawah sekolah itu ada berbagai los kios yang untuk mungkin pemberdayaan ekonomi juga ya. Ekonomi umat. Nanti di situ ada BMT. Nah, di situ ada ATM center. Yang kedua juga ada taman nanti akan kita bangun. Nah, sekarang kita lihat terus kita lakukan pembenahan dengan penerangan-penerangan. Tentu kita berharap begitu masuk di Mujahidin ini semua sudah komplit. Iya, betul. Di sini juga sudah ada Basnas, ada MUI, jadi terkait mau konsultasi juga apa sudah bisa di sini. Tidak hanya terkait dengan kondisi ibadah, tapi seluruh area ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Apakah itu mau jogging, mau apa. Betul. Jadi kan semua, tapi tentu dengan busana-busana yang syar'i. Iya, betul-betul. Kita berharap, jadi jangan dibuka, tapi akhirnya juga bisa merusak citra keislaman daripada Yayasan Mujahidin ini. Masya Allah, itu tujuan besar yang akan insya Allah direalisasikan oleh Yayasan Mujahidin. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya, karena memang pusat peradaban umat ya harusnya itu berawal dari masjid. Dan harapannya bisa terrealisasi di Masjid Mujahidin sebagai role model untuk masjid-masjid lainnya. Betul. Oke, itu dia ya terkait beberapa mungkin program besar yang akan dicanangkan, dan tentu saja ini tidak bisa berdiri sendiri, butuh jamaah, butuh juga dukungan dari masyarakat ya. Silahkan yang mungkin sekarang merindukan, benar-benar kayak rindu banget sama Mujahidin, sudah terbuka, dan tentu saja ada batasan protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi silahkan datang dengan terapkan protokol kesehatan. Sudah banyak tempat cuci tangan ya, datang cuci tangan dulu, pakai masker, kemudian jaga jarak ya. Dan itu ya, mungkin terkait beberapa program yang akan dicanangkan. Mungkin akan ada program-program insidental lainnya, tergantung situasi dan kondisi juga ya Pak ya. Nah silahkan Iwapila bisa pantengin terus, bisa dari aplikasi untuk kegiatan-kegiatan, atau mungkin dari sosial media Mujahidin ya, silahkan di follow dan diikuti untuk tahu lebih lanjut perkembangan dari Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Pak, terima kasih banyak sudah berbagi banyak sekali ya. Sama-sama. Terkait program-program, mudah-mudahan cita-cita dan niat besarnya untuk menjadikan Masjid Raya Mujahidin sebagai tempat pembangunan umat ini bisa terrealisasi. Dan semoga sehat selalu ya Pak. Amin, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga Mujahidin tetap jaya. Amin. Tetap bisa memberikan yang terbaik kepada umat, menjadi sebuah komplek peradaban umat Islam di Kalimantan Barat. Amin, amin. Menjadi role model untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak. Dan kami pamit ya. Buat Iwapila, jangan lupa untuk tadi follow untuk beberapa sosial media dari Mujahidin, dan juga jangan lupa Mujahidin FM juga di follow ya. Oke, dari podcast Ruang Tengah kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.